Ya, uji berikutnya yaitu mengenai uji komparasi. Nah, untuk uji komparasi sini silahkan dibuka file yang sudah disediakan, yaitu file uji komparasi latihan. Ya, file ini juga bisa diperoleh di tugas 12 kalau nggak salah. Nah, kita akan mengetahui atau kita akan mencari tahu tentang perbandingan nilai dari kelas A dan kelas B. Apakah di sini terdapat perbedaan atau sama saja? Nah, untuk melakukan uji komparasi, nah kita klik data, kemudian data analisis, kemudian ANOVA single factor. Oke. Nah, untuk ringnya kita blok mulai dari judulnya sampai semua datanya, kemudian labelnya kita kasih centang, alfanya 0,05, kemudian outputnya kita cari sel yang kosong, kemudian oke. Ya, sebelum menjelaskan mengenai hasil uji komparasinya, ya di sini saya mengingatkan lagi bahwa uji komparasi di sini digunakan pada dua kelompok atau lebih variabel yang berbeda atau tidak ada hubungannya. Ini saya contohkan di kelas A dan kelas B. Ini kan berarti tidak ada keterkaitan antara kelas A dan kelas B. Hanya sama-sama memperoleh nilai. Nah, ini yang akan kita bandingkan. Ya, mungkin selain di sini nanti kita juga bisa menambahkan kelas C, kelas D, dan sebagainya. Nanti kita bisa uji komparasinya. Kita bandingkan apakah ada perbedaan atau sama saja. Nah, beralih ke hasilnya. Nah, di sini kita sudah memperoleh dua tabel. Ini tabel yang atas dan ini tabel yang bawah. Untuk tabel yang atas di sini informasi yang pertama adalah mengenai jumlahnya, sehingga di kelas A dan kelas B jumlahnya sama, yaitu ada 10 siswa atau 10 data. Kemudian jumlahnya untuk kelas A totalnya adalah 767, kelas B 850. Ini untuk rata-ratanya dan untuk variannya. Nah, di sini sudah ada semua. Kemudian di tabel yang kedua, di sini kita akan peroleh hasil uji komparasinya. Ya, di sini ada DF. DF di sini kalau kita menggunakan tabel, nanti kita menentukan nilai tabelnya menggunakan DF-nya di sini. Ya, di sini saya beri gambaran sedikit mengenai cara mencari F tabelnya. Nah, bisa dibuka file uji homogenitasnya. Di sini ada tabel F. Nah, untuk DF1 di sini cara menentukannya adalah jumlah variabel dikurangi 1. Nah, yang ini itu adalah berasal dari jumlah variabel dikurangi 1. Nah, kalau di sini ada dua variabel yaitu kelas A dan kelas B, berarti 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Kemudian untuk yang 18 di sini adalah dari jumlah data atau banyak data dikurangi dengan banyak variabel. Nah, jumlah data di sini ada 20,
10 di kelas A dan 10 di kelas B, kemudian dikurangi banyaknya variabel, yaitu ada 2 variabel, sehingga 20 dikurangi 2 sama dengan 18. Nah, sehingga kita lihat DF-nya ketika 1 dan 18, ketika 1 dan 18 ke bawah. Nah, ini ya. Ini tadi 1 kemudian ke bawah sampai pas 18. Nah, berarti F tabelnya ketemu 4,41. Apakah benar? Ya, karena di tabel ANOVA-nya di sini kita tidak perlu melihat F tabelnya karena di sini sudah tersedia, yaitu sini. Ya, ini adalah F tabelnya. Ya, hasilnya sama, yaitu 4,41. Ya, walaupun di sini ada lebihnya, tadi sudah disederhanakan atau dibulatkan. Ya, nilai F tabelnya yang F kriteria atau F grade. Kemudian untuk F yang tengah ini adalah F hitungnya. Berarti di sini F hitung, ini F tabel, semua sudah diperoleh. Nah, kalau semuanya sudah diperoleh, tinggal dibandingkan. Ya, F-nya ketemu 2,97, kemudian F tabelnya 4,41. Dan kita masukkan ke langkah uji. Ya, hipotesisnya H0-nya tidak ada perbedaan antara kelas A dan kelas B. H1-nya ada perbedaan. Alfanya 5%, daerah kritisnya. Nah, kemudian tadi F hitung ketemu 2,97, F tabelnya ketemu 4,41. Dan dibandingkan. Nah, ternyata ketika F hitung kurang dari F tabel, maka terima H0. Sehingga kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan antara kelas A dan kelas B, atau dalam hal lain kelas A dan kelas B adalah sama. Yaitu tadi mengenai uji komparasi, dan yang video sebelumnya tadi mengenai uji korelasi. Ya, mengenai dua uji tersebut, yang perlu digarisbawahi atau yang paling penting adalah sebelum melakukan uji komparasi dan uji korelasi, kita harus menguji data yang kita punya itu harus memenuhi uji normalitas dan uji homogenitas. Yang normalitas adalah masing-masing variabel, kalau uji homogenitas karena di situ ada 2 variabel atau lebih. Kemudian kalau dalam penelitian komparasi atau korelasi ada instrumennya, contohnya adalah angket, berarti ya sebelum melakukan uji korelasi atau komparasi, kita harus menguji instrumen kita dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, kalau keempat uji tadi sudah terpenuhi, uji normalitas, uji homogenitas, uji validitas, uji reliabilitas, maka baru kita bisa melakukan uji korelasi dan komparasi. Ya, demikian penjelasan dari materi hari ini. Kalau ada yang belum dipahami, bisa tanyakan. Selamat belajar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.